Sebentar. Bagaimana sih yang mulia? Dia sendiri kok. Sebentar. Tadi saksi. Gimana nih jaksa ini? Saksi sudah disumpah sebagai saksi fakta, ya. Kita luruskan, kita tegaskan. Silakan ditanya. Oke. Saksi, Anda tadi menyatakan pernah mereview produk daripada Bella Pizza. Betul. Betul. Pada saat Anda mereview, apakah Anda itu membeli produk tersebut? Betul. Membeli. Iya. Artinya Anda juga konsumen. Betul. Anda juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Betul. Betul. Anda punya hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Betul. Dari hasil yang Anda review di laboratorium yang Anda lakukan, apa yang Anda dapatkan? Fakta yang Anda dapatkan dari hasil Anda melakukan review terhadap produk apa saja? Satu, Anda ceritakan, setelah itu hasilnya apa? Satu lagi apa? Anda nggak usah takut, semuanya Anda buka di persidangan ini. Nggak ada yang perlu ditutupi dan saya tidak akan membatasi Anda untuk bercerita. Ya, jadi di sini yang gampang dan Anda bisa buktikan. jadi ini salah satunya yang membuat saya agak kecewa melihat seorang dokter itu memperjualbelikan skincare dengan mungkin bisa dilakukan demonstrasi biar bagaimana cara Silakan. menjual produknya. Silakan yang apa itu tadi, silakan. Kalau dia mau melakukan penipuan, silakan Anda ceritakan di persidangan. Jadi yang mulia, ini saya adalah betadine. Ini salah satu konten yang membuat saya benar-benar muak ke Reza Gladys. Nah, salah satunya. Jadi dia sering sekali mencontohkan betadine ini adalah flag. Silakan di depan. Duduk aja dulu, duduk aja. Silakan. Misal nih dalam menjual live streaming, ini seorang dokter yang mulia. Jadi dia melakukan ini ya, serum untuk flag. Jadi ini salah satunya ya. Ini coklat. Jadi ini disamakan seperti flag oleh saudara Reza Gladys. Ini adalah flag, ini adalah radikal bebas. Jadi kalau kalian menggunakan serum saya, salah satunya adalah glowing booster. Pakai mic-nya sambil pakai mic. Jadi ini serum yang saya beli sendiri di bulan Juni. Karena melihat selimuran cara marketingnya seperti itu. Jadi dia akan menunjukkan dengan ditetesi maka warna coklat di tangan saya yang dikatakan sebagai flag itu akan lenyap seperti itu. Majelis hakim yang mulia, ini adalah produk yang sudah masuk ke lab. Jadi memang packagingnya udah jelek, ya. Jadi ini memang adalah sudah masuk ke lab dan kembali ke saya. Pada saat di bulan Juni, seorang dokter detektif kontennya itu kan belum muncul. Jadi setiap saya memasukkan produk ke lab SIG itu masih dalam kondisi bersegel dan tertutup. Jadi saya beli, langsung saya lempar ke lab. Seperti itu. Jadi tidak pernah saya lepas labelnya. Makanya hasil labnya pun menunjukkan nama gelar video. Seperti itu. Tetapi setelah menjadi viral, akhirnya labnya memutuskan untuk setiap produk yang diserahkan ke lab itu wajib untuk dilepas labelnya. Tapi pada saat saya berkesempatan melakukan itu belum seperti itu aturannya. Jadi ini sudah habis karena sudah dipakai untuk uji lab. Tapi saya akan menyamakan produk ini dengan produk dari brand Hanasui. Kenapa? Pertama, saya membuat VT membattle antara produk ini dengan produk Hanasui. Yang akhirnya saudara Reza Gladys membuat VT juga bahwa saya dibayar oleh brand Hanasui untuk menjatuhkan brand Gladys. Dan itu adalah fitnah yang sangat keji.
saya katakan mereka adalah pembohong, penipu, karena saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh brand Hanasul. Saya akan contohkan bagaimana coklat seperti ini akan hilang hanya dengan produk Hanasul yang saya beli dengan Rp20.000. Sedangkan produk dari Reza Grafidia itu saya beli di angka Rp130.000. Bisa melihat warnanya akan menjadi hilang. Dan ini adalah reaksi kimia, bukan flek yang akhirnya dikasih serum Betson atau Izagladis dengan harga yang luar biasa. Sementara ini dibeli dengan Rp20.000 dan bisa langsung kembali menjadi benih. Ini hanya reaksi kimia. Dan ini promosi seperti ini dilakukan oleh seorang dokter. Ini sangat tidak etis. Makanya saya bilang, mau sampai kapan seorang Reza Gladis melakukan hal-hal seperti ini untuk menjual produknya? Gitu. Ini dengan makanya kenapa saya bilang overprice, karena nggak masuk akal. Saya tahu modalnya mungkin sekitar 5.000 hingga 10.000. Kenapa dia bisa jual dengan harga 130, 150.000 dengan menggunakan nama dokter? Nah, di situ saya ingin membongkar seperti itu. Makanya saya betapa kesalnya kenapa kok tidak ada yang namanya perbaikan, gitu, tetapi malah menggunakan jasa agensi buzzer untuk menjatuhkan kredibilitas saya. Hanya seperti itu saja. Itu salah satu contohnya. Dan yang terbaru seperti kemarin, hasilnya boleh ditunjukkan hasil antara Hanasul dengan produk Glory. Jadi ini salah satu ini di bulan Juli ya, di bulan Juli guys. Di bulan Juli jelas ada di Power Brand Export Sale. Masih boleh menulis sama mereka. Ada sendiri silakan ke labnya. Jadi ini sama. Ini ada nomor kodenya semua. Saya beli dengan harga Rp26.000. Ini saya bandingkan ini produk yang saya beli dijual kalau lagi promo bisa Rp150.000, kalau nggak lagi promo dijual dengan harga Rp300.000. Saya bandingkan dan hasil ternyata niacinamide-nya ada di kandungan 10,5. Ya. Sedangkan yang dijual dengan harga Rp300.000, niacinamide hanya di angka 1,93. Dan ini jelas menurut saya suatu tindakan yang sangat tidak etis dan menurunkan kredibilitas sebagai seorang dokter kecantikan. Karena saya tahu seperti itu. Ini baru satu, yang satunya lagi adalah produk MSU yang sempat juga dokter dengar di fitnah kalau dokter dibayar. Dia tidak pernah dibayar. Silakan dibuktikan Reza Gladis kalau kamu bisa membuktikan ini. Nah, ini adalah produk dari MS Glow, Elixir, Retinol Elixir, ada kodenya juga. Sampel, jadi kalau sampel dimasukkan ada kodenya seperti ini. Ya, masih dengan nama yang sama, jelas MS Glow di bulan Juli sama. Ya, saya masukkan hasilnya membuktikan bahwa retinol dengan yang saya beli, saya lupa ini saya beli berapa ya MS Glow. Itu angka retinolnya dia mengklaim di sini bahwa dia bisa untuk sebagai anti aging retinol elixir. Karena memang retinol dengan dosis yang sesuai dengan jurnal itu bisa sebagai efeknya anti aging.
Dan hasil lab menunjukkan angka 0,024. Artinya sesuai. Dan ternyata saya bandingkan dengan produk dari Glavidia, gelasnya namanya Glavidia Anti-Aging Booster Serum. Yang selama ini selalu dia klaim di penjualan dia, di visi dia, bahwa produk atau paket balon 3 hijau, abu dan merah yang dia jual ada 6, ya, dia jual dengan harga 1.500.000 dan saya tahu banget modalnya berapa, hanya 70.000 rupiah, ya. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa retinol ada di angka 0,00097. Dan saya meminta melakukan pengecekan ulang duplo pakai 2 kali, ya, karena saya curiga kok aneh, nggak mungkin itu harga 1,5 juta kok retinolnya cuma 0,050, sementara ini yang saya beli dengan harga 100 ribuan kok retinolnya di angka 0,024, bagus banget gitu. Nah ternyata ini harganya luar biasa, dan ini berjalan bertahun-tahun karena marketing dia seperti itu. Gitu loh, udah gitu aja. Lanjut ya mulia. Saksi dari apa yang saksi sampaikan di depan majelis hakim, dari fakta-fakta yang Anda temukan, fakta produk dari Glavitsa atau Reza Gladys itu adalah produk yang telah melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dengan janji yang dia omongkan dengan video TikTok penjualan dia live streaming, ya jelas itu tidak sesuai dengan klaim yang dia janjikan ke masyarakat. Yang mulia, saksi bukan ahli yang mulia. Saya bertanya fakta. Tidak, fakta yang dia dapatkan. Anda menemukan faktanya dari fakta yang Anda temukan, ada produk yang overclaim. Overclaim itu apa? Tidak sesuai kandungan isinya, tidak sesuai dengan klaim yang diletakkan di produknya, tidak sesuai dengan janji yang diucapkan bahwa produknya bisa membuat kulit jadi lebih muda, bisa membantu, bisa menghilangkan kerutan, bisa menghilangkan flek hitam. Itu tidak mungkin. Dan komposisi ingredient yang sangat minimal seperti itu. Jadi dia telah melakukan penyampaian yang tidak benar kepada masyarakat, sehingga itu bagian dari penipuan kepada masyarakat. Ya di mana itu seperti itu. Seperti itu. Overclaim dan overprice. Dan overprice. Jadi BP. ya, Overclaim itu adalah penipuan. Dan untuk yang seperti yang sudah dengan tegas Badan POM merilis white tomato dari seorang Richard itu pun bahwa di situ jelas ada unsur penipuan yang saat ini prosesnya sedang eksibit di Polres Metro Jaya. Produknya sama seperti produk Rizal. Saudara saksi, Anda tahu BP POM itu tadi Anda ditanyakan apa Anda tidak melapor kepada BP POM. Negara, ya secara hukum BP POM itu atas nama negara, bukan rakyat yang mengemis kepada negara, tapi negara yang harus turun tangan memberikan perlindungan kepada rakyat. Artinya menjadi kewajiban BP POM untuk turun tangan terhadap produk Glavitsa yang bermasalah yang sebagaimana yang Anda telah temukan dalam hasil lab di SIG. SIG itu lab ya? Nama lab. Anda melakukan lab SIG atas nama Anda pribadi. PT. Atas nama PT. Jadi beberapa produk apa yang Anda temukan? Ada overclaim, ada overpress, atau ada kandungan-kandungan yang bermasalah? Untuk yang selama ini, selama produk yang dokter itu ada produk yang overclaim dan overprice. Tapi ada beberapa kesaksian dari seorang penjaga juga yang kemarin cukup membuat dokter bingung, dokter Sandra bingung, karena pada saat dia bilang DIP, dia katakan bahwa DIP adalah data informasi. Jadi saksi ya. Ya. Silahkan diterangkan yang saudara alami saja. Ya, silahkan diterangkan apa yang saudara alami, saudara lakukan. DIP itu adalah dokumen informasi produk. Reza Gadis kemarin menyebutkan data informasi produk itu salah total.
Jadi DIP adalah dokumen informasi produk. Isinya apa ya? Nah, dokumen informasi produk itu isinya adalah ingredient dari suatu produk, konsentrasi dari produk tersebut, dan fungsi dari ingredient produk tersebut. Nah, dan perusahaan wajib untuk mengetahui apa itu DIP. Jadi setiap misal kita membuat, apalagi seorang dokter, setiap saya membuat ini adalah grafiknya dibuat oleh PT, kalau tidak saya salah ya. Sama seperti apa saya ngomong punya saya, pengetahuan saya. Saya bikin produk menggunakan nama perusahaan saya. Maka perusahaan saya itu harus memiliki DIP. Kenapa? Karena itu akan ditanyakan oleh Badan POM, dicek oleh Badan POM. Jadi saya sebagai perusahaan, saya sebagai owner, saya sebagai pengusaha skincare, saya harus tahu apa isi dari produk yang saya buat di perusahaan saya sendiri. Jadi kalau sampai kemarin dikatakan bahwa Reza Gladys tidak tahu apa itu DIP adalah rahasia antara Badan POM dengan pabrik Maklon, itu satu kebohongan. Satu kebohongan. Betul. Membohongi masyarakat, Betul. membohongi konsumen, Membohongi pengadilan. membohongi semuanya. Betul. Termasuk di ruangan persidangan ini Betul, telah memberikan betul. keterangan palsu. Betul. Saudara saksi, dari saya hanya fokus kepada produk Glavitsa. Dari sekian yang Anda ingat, Anda telah melakukan review. Anda telah menyampaikan kepada masyarakat tadi, kenapa Anda ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Anda melakukan siaran, siaran secara live ya, media sosial, supaya masyarakat tahu adanya sebuah produk yang overclaim, adanya sebuah produk yang overprice, dan termasuk yang ingredient atau DIP tadi. Dari sekian banyak yang Anda lakukan lab di SUD, temuan apa yang signifikan yang Anda dapatkan bahwa produk dari Reza Gladys Glavitsa itu bermasalah secara kesehatan, bermasalah secara ingredient, bermasalah secara price, bermasalah secara overprice dan juga overclaim. Apa yang Anda lihat? Satu saja dari sekian banyak yang Anda lakukan, supaya dalam persidangan ini adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Tidak ada lagi orang berbohong-bohong dalam persidangan ini. Apa yang saksi temukan sebagai saksi fakta yang datang ke SUD, yang melakukan lab, yang membawa data, membawa barang, membawa pembelian sebagai seorang konsumen? Tolong jelaskan secara tegas. Jadi setelah saya melakukan banyak pemeriksaan dari produk Glavitsa, saya temukan rata-rata memang produknya overclaim dan overprice. Dan cara marketingnya pun, dan ini harus diketahui oleh publik ya, oleh pengamat yang melihat, ini harus diketahui secara publik. Kemarin Reza Gladys melakukan VT lagi promosi, dia menyarankan ke pasien, ke konsumen dia secara live streaming, yang namanya sunscreen, letakkan di jari, ya, jadi ini cara dia menjual salah satu produknya dia. Sunscreen letakkan di telapak tangan, lalu kalian campurkan dengan moisturizer. Jadi yang mulia tidak sesuai dengan unsur dakwaan yang mulia. Sebentar dulu, ini udah ada urusan sama dakwaan. Kalau bicara dakwaan nggak ada kaitannya. Tolong izinkan, JPU saya ingatkan, ini saksi saya yang bertanya. Tolong jangan ada potong-potong. Kalau Anda potong-potong terus saya bertanya. Jadi kita ingatkan kepada saksi ya. JPU jangan potong-potong. Sebentar, kita ingatkan kepada saksi. Kesaksian saudara adalah tentang perbuatan yang akan saudara terangkan sebelum perkara ini ada ya. Kalau yang ada kan tidak ada kaitannya. Begitu, silakan dilanjutkan Mas Tutur. Bongkar semuanya, saksi. Salah satunya adalah produk yang sebelum kasus ini, salah satunya adalah sebelum waktu Porcelain itu juga salah satu cushion atau sunscreen yang dia tawarkan. Sebentar mungkin dipertontonkan adalah yang pada saat ini meluap produk yang overclaim itu yang paketan balon itu warna merah.
Ya, itu salah satunya juga. Tapi kan Apa yang Anda tahu tentang gigi yang disampaikan terdakwa ini? nah, itu salah satu konten yang juga masuk ke dalam kontennya saya, Dr. Detektif, Dr. Samira, bahwa dia mempraktekkan giginya yang menggunakan vinil, putih karena vinil, tapi dia menjual stiker yang bisa memutihkan gigi di giginya. Hanya dalam waktu 30 menit, maka giginya akan putih dan bla bla blanya seperti itu. Seperti itu. Terus yang untuk produk yang ini, yang mulia, ini salah satu juga produk yang saya katakan dijual di pasaran 1.500.000. Ini yang dilakukan setelah ada perkara ini atau Ya, sebelum? sebelum. Jadi ini salah satu produk yang memang dokter juga review dibandingkan dengan produk retinol serum-serum yang lain. Ini produk Gravidia. Gravidia ya, produk Gravidia. Yang dia jual 1.500.000 sebagai anti aging. Bukan, ini adalah stiker. Beda, ini adalah stiker gigi. Jadi ini, ya itu ada stiker gigi dan itu saya buat kontennya juga. Masih juga ada konten saya. Jadi memang Sebentar ya, sebelum dilanjutkan kita informasikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi ya. Ini rencana sidang akan kita tutup jam 4 karena kita akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memeriksa kesehatan. Sehingga kalau bisa tanpa mengurangi haknya, kalau itu kita fokus jam 4 sudah selesai. Tapi kalau belum selesai akan kita tunda. Itu ya. Silakan. Jadi begini ya, ini kan kaitannya dengan surat yang sudah diajukan bahwa terdakwa sakit. Kalau sakit nanti kita tunda-tunda, nanti kita yang disalahkan. Kita tidak mau disalahkan. Kita sudah memberikan kesempatan jam 4 kita hentikan, nanti kita kasih waktu untuk pemeriksaan. Tapi kalau saudara yang menunda-tunda jangan menyalahkan kita. Begitu ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Makasih saudara saksi. Dari temuan fakta kan Anda itu adalah dokter sekaligus konsumen karena Anda membeli dan Anda melakukan uji review namanya. Anda mempost atau mengupload ke media sosial hasil daripada temuan Anda. betul. Siapa dulu yang melakukan ke media sosial? Apakah saksi atau terdakwa? Atau terdakwa pernah? Sepenglihatan saya tidak, saya. Kamu duluan. Hanya Karena memang saya melakukan uji lab, ya saya mengetahui pengetahuannya ya saya. jadi Anda hasil uji lab Anda masukkan ke media sosial supaya diketahui masyarakat. Betul. Dari yang Anda sampaikan kepada masyarakat dari hasil uji lab itu titik akhir kesimpulannya produk Gravitsa itu bermasalah. Betul. Apa yang bermasalah? Overclaim itu apa? Overpress itu apa? Ingredient itu apa? Apa dari sekian ini kan banyak titik-titik di sini. Tolong sampaikan supaya masyarakat paham ada produk dari Gravitsa yang bermasalah yang dibeli oleh masyarakat. Tolong sampaikan overclaimnya seperti apa, produk apa. Harus ada sedikit lebih mendetail supaya masyarakat tahu. Misalnya apa itu solvent, apa DNA atau apa saya nggak paham. Atau apa yang disampaikan oleh BP POM kira-kira seminggu yang lalu bahwa produk daripada Gravitsa itu tidak terdaftar di BP POM. Ataukah yang dari sekian banyak itu tolong saksi yang telah melakukan review dengan masukkan ke lab apa yang temuan signifikan dari persoalan ini yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat. Jadi
Yang bisa saya lihat dari produk-produk yang dijual di PT Grafidia yang saya lakukan uji lab itu memang rata-rata overclaim dan overclaim. Overclaim itu adalah apa? Klaim yang berlebihan. Jadi misal komposisi yang seperti tadi Dokter Samira sebutkan di brand Hanasui dengan harga yang dia cuma 26.000, komposisinya sinemetnya ada di angka 10%, ya. Sementara dia mengklaim di brandnya bahwa dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Nah, sedangkan di produk yang satunya whitening booster Reza Gladys pun mengklaim bahwa bisa memutihkan, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Dengan kadar niacinamide 2%, itu mau menggunakan sampai 200 botol pun tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai overclaim. Kalau misalnya dikatakan sebagai overprice, itu adalah saya melihat sebagai seorang dokter. Reza Gladys adalah seorang dokter, bukan pengusaha murni. Berbeda dengan seorang owner skincare dan dia murni pengusaha. Dia bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sebagai seorang dokter, dia disumpah bahwa dia harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan keuangannya sendiri. Dan saya rasa dia melanggar seperti itu. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Untuk masalah yang disebutkan glowing booster sama dengan red skin, itu contohnya juga sama seperti yang saya bawa. Itu ada seperti ini ya, betul ya? Sama, produknya sama. Ada jarumnya, betul, di sini juga ada jarumnya. Dan ini sama bisa dipergunakan di rumah, ya. Ini milik oleh Richard, ya, sama. Terkepin sama, semua barangnya sama semua. Sama, dan ini juga sama, ya. Tapi ini lucu, jadi Richard itu mengeluarkan 2 produk, ya. Di sini ada DNA salmon di rumah aja, dan ada DNA salmon di rumah. Saksi fokus saja ke perkara ini ya. Menyamakan produk ini sama yang kedua. Jadi sama seperti stiker, dan ini labeling, ini produk yang berbahaya. Nah, karena sebagai seorang dokter harusnya Reza Gladys tidak boleh menjual produk ini secara paketan bersama, gitu. Karena ini di sini ada jarum. Itu yang saya katakan mengapa produk dari Glowing Skin Booster juga berbahaya. Sebagai seorang dokter harusnya tahu. Itu tanpa harus keluar dulu dari Badan POM seperti itu. Itu jarumnya ada berapa banyak, saksi? Jarumnya ada 1, ada 19 jarum. 19 jarum, cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya memang dibuka dan itu tidak ada tutupnya juga. Jadi kalau sudah tidak steril lagi, sebagai seorang dokter harusnya tahu ya, itu cukup saya sesalkan kenapa bisa menjual produk yang tidak steril seperti ini. Dan itu secara kedokteran tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan karena ini membahayakan masyarakat. Ada kewajiban Anda sebagai seorang konsumen menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada produk sebagai seorang dokter, mungkin kalau bukan dokter tidak tahu, tapi karena saya sebagai dokter maka lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Termasuk sebagai konsumen. Termasuk sebagai konsumen. Karena Anda juga membeli produk tersebut untuk kepentingan riset. Betul, dan sebenarnya tak cuma di bidang kosmetik juga. Saya kalau ada masalah di bidang pengobatan yang lain juga pasti saya bicara. Pada saat COVID pun saya bicara. Saksi, saya mencoba untuk, karena Anda beberapa kali melakukan review dan merepost ataupun Anda mengupload ke media sosial. Apakah Anda dikejar, dicari, ataukah Anda diintimidasi sama seseorang yang bernama Reza Gladys atau begitu? Bukan, jadi ceritanya begini. Pada saat saya review yang pertama, beliau datang suami istri. Tidak ketemu dengan saya. Yang kedua, review yang kedua tiba-tiba Bang Miki datang ke saya, ngobrol dan mengakui dengan jelas produknya memang overpriced dan overpriced. Mengakui, meminta maaf, itu ada saksinya. Nah, setelah itu saya ajak ke makan, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya nasihatin dia untuk menarik semua produknya yang ada di pasaran. Saya menarik, sudah kamu ubah dulu produk kamu perbaikin, kamu rubah gaya marketing kamu, jangan seperti itu, karena tidak layak kita makan di depan orang lapar, mereka seperti itu ya dengan gaya flexing. Jadi akhirnya saya pikir akan ada terjadi perubahan. Tetapi ternyata saya lihat produknya saya beli masih sama, produknya tetap
tidak berubah. Nah, kemudian mereka mendatangi lagi ke kediaman saya tanpa izin saya, tanpa meminta izin dari saya. Tiba-tiba malam-malam saya ditelepon bahwa Kak, kita mau ketemu, saya lagi di depan rumahnya kakak. Di situ saya kecewa, saya agak marah. Kenapa kamu kok selalu dengan cara seperti ini, tiba-tiba menunggu depan rumah saya? Untuk apa? Saya bilang seperti itu. Jadi dia bilang, Kak, kita ada titipan. Nah, di situ nada saya agak naik. Pada saat itu saya tanya, maksud kamu titipan apa? Nah, lalu, oh enggak Kak, ini cuma titipan buah kok, kita mau silaturahmi. Nah, di situ saya agak marah. Saya bilang, kamu tuh tahu etika. Kalau kamu ke rumah orang tuh izin dulu. Boleh nggak ke rumahnya saya? Jangan tiba-tiba kamu langsung nongkrong di rumah saya, nungguin saya. Malam ini saya tidak pulang. Dengan tegas saya sampaikan seperti itu. Padahal saya pulang. Gitu. Jadi saya bilang saya tidak pulang malam itu. Kalau kamu ingin menitipkan buah, silahkan kamu titipkan buah ke karyawan saya. Pada saat itu ibu Ifya menerima, terus selanjutnya mereka pulang. Dan pada saat saya telepon, Teh, udah pulang belum mereka? Belum, mereka nunggu kan? Enggak, baru saya berani pulang. Seperti itu. Jadi kenapa tiba-tiba dia ingin memberikan titipan? Apa yang ada yang Anda lakukan